Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya hari ini. Yang saya yakin sudah menyita waktunya mengganggu jam istirahatnya yang dilaksanakan pada malam hari ini. Kegiatan malam hari ini adalah salah satu kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 8 ini. Aksi nyata saya ini merupakan aksi nyata modul pertama, yaitu modul 1.4. Ini yang harus saya lakukan sebagai salah satu pemenuhan tugas pada akhir modul 1 itu. Akhir modul ini saya diharuskan untuk melakukan sosialisasi mengenai budaya positif, bisa dilakukan secara online maupun offline. Kebetulan karena keterbatasan waktu, kesibukan teman-teman saya di sekolah dan teman-teman seperjuangan saya di lingkungan sesama pemerhati pendidikan itu terbatas, akhirnya saya memilih untuk melakukan sosialisasi melalui online. Mungkin kita bisa mulai pemaparan materi mengenai budaya positifnya ini. Saya siapkan presentasi PowerPoint-nya, mudah-mudahan sesuai harapannya. Sebentar diharapkan aktivitas kita semua supaya bisa kita manfaatkan bahwa sosialisasi mengenai budaya positif ini memang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada sesama tenaga pendidik mengenai pentingnya budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Pemateri hari ini kebetulan saya, nama saya Mas Dani ya teman-temannya, jangan sampai kalian lupa. Pengajar praktik saya Pak Arliadi, guru SMA. Kalau yang fasilitator itu Pak Patrahman dari Maluku. Apa sebenarnya budaya positif itu? Ada beberapa elemen tentang budaya positif itu. Mengenai budaya positif, di antara semua guru mungkin merasa bahwa menegakkan disiplin itu adalah pekerjaan yang paling sulit untuk dilakukan kepada murid. Sebelum kita memasuki tentang disiplin, kita perlu melihat beberapa unsur budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sekarang yang mana itu sebenarnya konsep disiplin? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bagi sebagian besar guru mungkin penegakan disiplin itu merupakan hal yang paling sulit untuk diterapkan pada siswa. Termasuk saya yang merasakan sendiri bahwa untuk mendisiplinkan anak itu murid itu saya rasa masih sangat sulit, apalagi adanya istilah yang tidak membolehkan kita untuk menghukum atau memberikan hukuman kepada murid. Dan baru-baru ini saya dapat lagi bahwa penghargaan juga sama besarnya dengan hukuman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa disiplin positif merupakan unsur utama dari budaya positif. Kemudian disiplin harus berasal dari motivasi intrinsik. Yang ketiga, disiplin bertujuan untuk menjadikan orang menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendisiplinkan diri, mematuhi aturan, maka tujuannya bahwa kita ingin menjadi orang yang apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri, termasuk dengan menghargai diri sendiri dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa
Disiplin itu merupakan usaha mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia. Yang mana sebenarnya tujuan mulia itu? Tujuan mulia itu berkaitan dengan nilai kebajikan universal. Murid akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya dan senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan tujuan mulia mereka apabila mereka sudah merasa bahwa inilah sesuatu, misalnya dia merasa bahwa ikut belajar di dalam lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawabnya, maka dia akan selalu senantiasa untuk berusaha menjadi lebih baik untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Yang tujuan mulianya itulah sebenarnya yang merupakan nilai kebajikan universal yang tidak secara umum. Nilai kebajikan universal itu harus terlepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Mengenai tujuan mulia kita sebagai tenaga pendidik, khususnya kita di Indonesia, maka tujuan mulia kita sebenarnya itu adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila, termasuk ada beberapa elemennya itu, yaitu yang pertama percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Mungkin kita semua sudah paham bersama ya. Kemudian yang mana sebenarnya identitas disiplin itu? Identitas disiplin ada dua, bisa gagal, bisa juga sukses. Gagal ketika penegakan disiplin itu tidak sesuai dengan harapan atau tujuan yang diharapkan sebelumnya, dan akan sukses ketika penegakan disiplinnya sesuai dengan tujuan. Yang mana sebenarnya contoh identitas disiplin yang gagal? Identitas disiplin yang gagal itu biasa diidentikan dengan adanya hukuman, di mana hukuman ini yang bersifat tidak terencana, dan kebanyakan murid tidak dilibatkan mengenai penentuan hukuman, dan murid hanya menerima aksi tanpa kesepakatan sebelumnya. Kemudian untuk disiplin yang berikutnya adalah berupa pemberian imbalan terhadap penegakan disiplin. Ternyata pemahaman baru ini yang baru saya dapat, bahwa biarpun ketika anak-anak menegakkan disiplin hanya karena mengharapkan penghargaan, itu juga sudah termasuk sebenarnya ke dalam identitas disiplin yang gagal, karena memberikan penghargaan sama saja dengan memberikan hukuman yang tidak nyata. Ini menurut ilmu baru yang saya dapat dari CGP. Ternyata CGP itu memang betul-betul memberikan ilmu yang banyak. Jadi teman-teman diharapkan mendaftar ya untuk CGP angkatan 10 yang sudah terbuka. Dampak penghargaan, kenapa penghargaan setara dengan hukuman itu? Yang pertama, karena dia memiliki sebenarnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya itu apabila seseorang sudah tidak mendapatkan penghargaan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan kedisiplinannya atau sudah melenceng dari aturan yang sudah disepakati bersama. Dan jangka pendeknya itu dia menegakkan kedisiplinan. Tapi untuk jangka panjang, maka kedisiplinannya bisa berubah hanya karena penghargaannya sudah tidak ada. Yang kedua, tidak efektif dan dapat merusak hubungan. Kenapa tidak efektif dampak dari penghargaan itu? Karena apabila sudah tidak ada penghargaan, kemungkinan besar penegakan kedisiplinan itu tidak ada, bisa merusak hubungan karena akan terjadi kesenjangan antara yang mendapatkan penghargaan karena menegakkan kedisiplinan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa pula merusak hubungan antara yang memberikan penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan setelah jangka panjang terjadi secara terus-menerus, dan ketika pada suatu titik penghargaan sudah tidak ada lagi, pasti penegakan kedisiplinan itu juga akan menurun. Yang ketiga adalah mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, karena menurut penelitian
seorang murid yang memiliki orientasi untuk mendapatkan penghargaan dalam kegiatan pembelajarannya, kualitas dan ketepatan pengerjaan tugas atau sesuatu itu tidak setepat dan berkualitas daripada murid yang memang mengerjakan hanya karena ingin mengerjakan tugasnya, tidak ada embel-embel iming-iming penghargaan. Itu menurut penelitian yang pernah saya baca, kebetulan saya lupa bukunya apa. Kemudian yang keempat, mengurangi kreativitas dan bersifat menghukum. Kenapa mengurangi kreativitas? Karena jika murid cuma mengharapkan penghargaan, otomatis dia tidak akan mengembangkan kemampuannya. Setelah mendapatkan penghargaan, stop, sudah sampai di situ. Kita tunggu penghargaan berikutnya. Itu menurut beberapa artikel yang ini saya baca. Kenapa penghargaan merupakan termasuk dalam kategori menghukum? Karena itu secara tidak langsung kita sudah menghukum psikis murid tersebut yang selalu mengharapkan imbalan dari setiap pekerjaannya, sehingga otomatis nilai-nilai kebajikan itu akan semakin terikis dari dalam dirimu. Mungkin dari segi itulah makanya dikatakan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman yang tidak terlihat secara nyata. Mengenai yang mana sebenarnya identitas disiplin sukses itu, ini kedengaran nggak suara saya? Jelas, Ji? Jelas. Oh ya, oke. Lanjut ya. Identitas disiplin sukses yang mana sebenarnya itu ada dua, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini mungkin kita mengarahkan supaya murid bisa memperbaiki kesalahannya, mungkin bisa menasihati atau bagaimana. Yang jelasnya nanti pada saat dia kembali pada kelompoknya, pasti dia akan memiliki perasaan atau karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian mengenai apa itu restitusi, nah restitusi inilah yang sebenarnya punca dari budaya positif yang akan diterapkan. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita mengarahkan murid untuk bisa mencari solusi dari permasalahan mereka, kenapa bisa melanggar atau tidak menegakkan kedisiplinan. Membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa sebenarnya mereka inginkan. Dan yang pasti, setiap murid pasti menginginkan mereka lebih baik dan sesuai norma-norma yang ada. Maka disitulah kita sebagai guru diarahkan untuk bisa mengarahkan murid seperti yang mereka inginkan, menjadi yang lebih baik, menjadi sukses dan sebagainya. Inilah yang disebut restitusi. Bagaimana sebenarnya? Karena secara kasat mata sebenarnya secara jika tidak diperhatikan atau tidak ditelaah lebih lanjut, konsekuensi itu hampir mirip dengan hukuman sebenarnya. Di antara kelima di sini ada sebenarnya yang hukuman, ada pula yang konsekuensi. Misalnya dari tindakan gurunya yang seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku. Jika ada anak yang melanggar terlambat ke sekolah, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini anak disuruh menulis sampai 100 kali ketika mereka terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman, ini termasuk konsekuensi atau hukuman sebenarnya? Hukuman. Hukuman. Ya, hukuman, Bu. Ya, Hukuman. Kenapa? Hukuman ya. Hukuman. Kenapa hukuman? Kira-kira. Coba kita lihat. Emang Karena termasuk memberatkan siswa. pintar sekali zamanku satu. Karena sifatnya berlaku untuk satu arah saja, Bu. Iya. Sebenarnya ya benar, ini memang hukuman.
secara garis besarnya hukuman ini karena sebenarnya kalaupun ini anak menulis kalimat saya tidak akan terlambat kali sampai 1000 kali, ini tidak akan menguatkan karakternya. Maka bahkan justru mungkin malah membuat anak capek, ilfil dan sebagainya terhadap orang yang memberikan hukuman. Coba kita lihat Betul. yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Ini itu. hukuman juga. Hukuman. Hukuman. Hukuman itu hukuman. Iya, karena memberatkan lagi ya. Iya, hukuman. Iya, tetap hukuman karena ini tetap kita kembali ke konsep dasar konsekuensi bahwa ketika anak kembali ke kelompoknya akan memberikan karakter yang lebih kuat. Tapi kalau seperti ini kayaknya tidak ya, membuat capek dan membuat perasaan anak akan semakin jatuh. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, Konsekuensi itu. iya konsekuensi karena mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan kenapa ini dikatakan konsekuensi. Karena dia bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Dia coret, harus dia bersihkan. Iya. Seperti Jadi itu. Konsekuensinya itu dia yang berbuat ya harus bertanggung jawab. iya, sebenarnya seperti itu. Jadi secara apa sih namanya itu konsep dasar konsekuensi seperti ini. Berarti karakter tanggung jawabnya setelah kembali ke kelompoknya dikuatkan. Begitu maksudnya ya, teman-teman. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman itu. Ya, hukuman ini karena kembali Ya. konsep dasar tidak menguatkan. Ya, terus sekali. Membunuh karakter. 5 ya, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Ini kembali ke konsekuensi sebagai bentuk tanggung Konsekuensi. jawab ya. Berarti sebenarnya secara tidak langsung kita sebenarnya sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sebab akibat. Iya, dan pasti dalam pengaplikasian di dalam proses pembelajaran kita pasti sebenarnya kita lebih memilih konsekuensi sebenarnya. Tapi pada titik-titik tertentu ada waktu kenapa kita diharuskan untuk menerapkan hukuman walaupun sebenarnya kita kalau bisa jangan sampai melakukan hal itu. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Bagaimana sebenarnya supaya kedisiplinan ini tuh bisa diterapkan? Sebenarnya harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Maaf ya. Iya. Teori motivasi sebenarnya ada 3. Ketika kita melakukan sesuatu itu selalu ada alasan di balik kita melakukannya. Ada motivasi yang menyebabkan kita melakukan semua itu kan setiap perilakunya. Ada 3 menurut teori. Motivasi yang pertama yaitu ketika kita melakukan sesuatu berarti kita akan melakukannya karena menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi yang pertama. Maksudnya di sini adalah ketika murid rajin masuk kelas tepat waktu, dia menghindari ketidaknyamanan dalam bentuk hukuman. Makanya dia menegakkan kedisiplinan datang tepat waktu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu dalam bentuk hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Bagaimana sebenarnya seseorang melakukan sesuatu, murid menegakkan kedisiplinan hanya untuk mendapatkan penghargaan, misalnya diiming-imingkan hadiah pada akhir tahun misalnya jika kehadirannya tepat waktu dan tidak ada bolong-bolongnya diiming-imingi penghargaan. Itu rata-rata biasanya seperti itu motivasi penghargaan yang dipilih oleh murid. Padahal sebenarnya kita diharapkan sebagai guru mampu
menempatkan murid kita melakukan suatu kegiatan menegakkan kedisiplinan karena motivasi yang ketiga, yaitu mereka menegakkan kedisiplinan datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, menjaga kebersihan dan sebagainya itu dilakukan hanya karena mereka ingin menjadi yang lebih baik, ingin menghargai diri sendiri dan lebih bertanggung jawab pada nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya kita diharapkan untuk, dan kita memang semua mengharapkan yang seperti itu, cuma untuk melakukannya kita butuh waktu dan proses. Bagaimana penegakan kedisiplinan itu selalu berbenturan dengan kebutuhan manusia. Nah, ada beberapa teori mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dalam bentuk pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa disayang. Jadi dari kelima ini setiap orang memilih untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh lingkungan, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki dalam bentuk penghargaan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Rata-rata murid pasti umur di SMP atau SMA itu kan rata-rata murid berada pada kebutuhan untuk menentukan pilihan sendiri, kebebasan. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, menurut kebahagiaan. Sebagian besar murid pasti membutuhkan kebahagiaan, apalagi yang merasa di rumahnya tidak terpenuhi, maka rata-rata mencari kebahagiaan di sekolahnya. Dan terkadang disitulah untuk mendapatkan kebahagiaan, terkadang ada beberapa murid yang justru melanggar dari kedisiplinan itu. Ketika anak-anak atau murid kita, bahkan secara umum orang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia sudah berada dalam dunia berkualitasnya. Karena setiap orang pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tergantung dari caranya. Bisa caranya positif, bisa juga caranya negatif. Ketika caranya positif, maka pasti penegakannya itu akan mengarah ke kedisiplinan yang positif. Tapi ketika caranya negatif, pasti akan arahnya untuk melanggar kedisiplinan itu. Karena pada dasarnya mereka semua memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan dunia berkualitas mereka. Yang mana sebenarnya dunia berkualitas itu unik dan bersifat personal dan tidak mempertimbangkan standar masyarakat. Jadi ada istilah yang zaman sekarang itu bahagia saya sederhana, mungkin maksudnya di sini. Kedengaran Jini kah? Jelas sih teman-temanku? Iya, jelas. Lanjut ya. Dunia berkualitas itu tidak mempertimbangkan standar masyarakat. Kalau di dunia sekarang, di dunia modern yang seperti sekarang itu yang jadi istilah anak sekarang itu bahwa bahagia saya sederhana. Bahagianya mereka itu mungkin inilah yang disebut dengan dunia berkualitas mereka. Nah, ketika kita bisa sebagai seorang guru sudah bisa masuk ke dalam dunia berkualitas anak, otomatis anak itu akan menempatkan kita pada tempat yang spesial di dalam dirinya. Ketika kita bisa masuk ke dalam dunia berkualitasnya, otomatis kita di situ bisa menegakkan kedisiplinan untuk anak tersebut. Misalnya anak itu nyaman kepada kita untuk bercerita, mereka nyaman untuk mendengarkan perkataan gurunya, maka secara otomatis ketika kita memberitahukan mengenai penegakan kedisiplinan, aturan-aturan tertentu, maka anak ini atau murid ini akan bisa menerimanya dengan cepat dibandingkan jika kita jauh dari dunia berkualitas mereka. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia berkualitas anak-anak murid-murid itu? Kita sebagai guru memiliki
beberapa posisi kontrol yang disebut dengan istilahnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang masing-masing memiliki keunikan dan kita diarahkan untuk sampai pada posisi yang kelima. Posisi yang pertama itu adalah posisi kontrol penghukum, karena penganut paham ini menganggap bahwa untuk menegakkan kedisiplinan diperlukan sistem untuk menekan murid. Ini anak-anak harus diketekan untuk bisa mematuhi aturan. Orang yang tipe seperti ini, mereka menganggap bahwa aturan mereka yang akan berhasil di setiap ada aturan. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasa akan menggunakan kehendak untuk menciptakan rasa tidak nyaman dalam diri murid. Sebagian ada beberapa guru yang menggunakan pembuat rasa bersalah ini untuk menegakkan kedisiplinan kepada anak. Rata-rata biasa memberikan tekanan-tekanan yang justru memberikan dampak psikis terhadap diri murid tersebut yang justru memberikan dampak rasa bersalah di dalam diri murid, menganggap bahwa anak ini tidak bisa lebih baik. Itulah makanya kita sebagai guru diharapkan tidak berada pada posisi kontrol ini. Bisa posisi kontrol ini dilakukan tapi pada saat-saat tertentu dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini sebenarnya juga tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Positifnya, murid akan tenang, anteng dengan satu guru, tapi posisi negatifnya terkadang jika pada guru yang lain dia akan tidak menegakkan kedisiplinan, justru hanya pada satu guru yang dianggapnya teman inilah penegakannya dilaksanakan. Kemudian di lain pihak, kalau saya sebagai pengalaman saya ketika saya berada pada posisi kontrol teman, terkadang anak-anak itu justru melupakan jarak antara guru dengan temannya sampai kata-katanya atau apanya terkadang sudah tidak mention dari percakapan antara guru dengan teman. Itulah kenapa kita kalau bisa jangan terlalu sering melakukan posisi kontrol sebagai teman ini. Posisi yang keempat dan kelima yang berupa pemantau, sikap ini posisi kontrol ini bersifat administratif karena posisi ini mengandalkan catatan dan bukti-bukti perilaku murid. Kalau zaman saya sekolah dulu itu mungkin ketika seorang guru BK pada posisi kontrol pemantau itu pencatatan poin, dicatat berapa perilakumu ini hari ini, kamu sudah begini, aturannya begini. Itulah yang berada pada posisi pemantau, hanya bertugas mencatat perilakunya, memberitahukan aturannya. Nah, berbeda dengan posisi manajer. Posisi kontrol manajer mengarahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Jadi posisi ini murid ketika melakukan pelanggaran terhadap penegakan kedisiplinan, maka sebagai guru sebagai manajer mengarahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Murid akan diarahkan agar dia bisa menyadari bahwa perilakunya ini tidak baik dan sebisa mungkin untuk mempertanggungjawabkan dari perilakunya itu. Bagaimana penerapan dari posisi kontrol manajer itu dapat dilakukan dalam bentuk segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Makanya kenapa dikatakan segitiga restitusi, karena berdasarkan 3 sisinya ini ada 3 tahapan yang dilakukan dan sebenarnya bisa dimulai dari mana saja. Dari sisi mana saja, tapi pada umumnya dimulai dari kegiatan menstabilkan identitas murid dulu. Pada posisi ini, ketika murid melakukan pelanggaran disiplin,
kita sebagai guru menstabilkan identitas murid dulu, menstabilkan bahwa dengan kata-katanya biasanya seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan seperti ini. Itu berarti menstabilkan identitas anak bahwa oh ternyata bukan cuma saya yang pernah melakukan ini. Oh ternyata saya punya teman. Begitu. Kalau saya biasa katakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Tapinya itu kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya itu biasanya, tapi adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan pelanggaran itu? Atau kita harus validasi dulu sebelumnya. Kamu tentu punya, dengan kata-kata seperti ini ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, distabilkan identitasnya dulu dengan apa sih istilahnya itu, menaikkan dulu, menenangkan dulu. Iya tidak apa-apa, bukan sebenarnya mengatakan seperti itu. Kita bilang saya dulu, setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu saja yang pernah melakukan kesalahan ini, tapi tentu kamu juga punya alasan kenapa melakukan ini. Tapi kan ada cara yang lebih baik untuk bisa memenuhi kebutuhan tanpa melakukan kesalahan. Sebentar. Nah, bagaimana caranya? Langkah berikutnya adalah kita harus menanyakan keyakinan anak, karena pasti setiap anak memiliki keyakinan tersendiri. Nah, kita biasa kalau tahapan ini kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati sebelumnya. Yang mana keyakinan yang sudah kamu langgar? Sebenarnya kamu ingin menjadi seperti apa? Dan jawabannya seperti dari awal pasti mereka ingin lebih baik, ingin menjadi anak yang pintar, ininya anak yang disayang dan sebagainya. Pengalamannya kalau ditanya pada anak-anak ditanya oleh guru pasti ingin menjadi yang lebih baik, ingin menjadi sukses lah apa. Dan itulah sebenarnya keyakinan anak kita diarahkan dengan segitiga restitusi agar anak ini bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Bagaimana prosedurnya kita bisa sampai pada keyakinan kelas segitiga restitusi ini? Kita mulai sebenarnya dari keyakinan kelas kita. Bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebenarnya sama atau kata lain dari aturan kelas, tapi biasanya aturan kelas itu aturan yang satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita arahkan ke murid untuk dapat menimbulkan motivasi intrinsiknya sendiri secara mandiri untuk membuat aturannya dan dilaksanakan sendiri. Dia yang membuat keyakinannya, dia yang melaksanakan, dan insya Allah kalau bisa mereka juga yang mematuhinya. Ada banyak langkah-langkah untuk melakukan yang keyakinan kelas, tapi dari pengalaman saya melakukan keyakinan kelas itu dimulai dari saya tanya dulu murid-muridnya, kalian sebenarnya punya impian suasana kelas yang seperti apa? Kadang saya suruh tulis saja di bukunya dan sebagainya. Kemudian akan terciptalah nanti beberapa poin-poin dari rangkuman dari keinginan mereka yang sebenarnya mereka punya keinginan yang sama, itu pasti suasana kelas yang aman, guru yang ramah dan sebagainya. Ini dokumentasi penerapan ketika saya melakukan proses penerapan keyakinan kelas. Ini ketika saya kasih stick note mengenai bagaimana suasana kelas mereka yang warna kuning, kayaknya itu yang bagaimana suasana kelas yang mereka impikan selama ini. Terus kalau ini ketika mereka mendengarkan pemaparannya, kalau yang warna orange ya, itu ketika mereka menginginkan saya minta menuliskan
apa sebenarnya yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan di kelas. Begitupun juga dengan guru, apa yang boleh guru lakukan dan apa yang tidak boleh guru lakukan. Kalau yang 3 gambar ini saya coba terapkan dengan menggunakan stiker note. Kalau yang gambar keempat ini yang pakai baju pramuka ini saya coba terapkan, tapi kebetulan stiker note-nya sudah habis, jadi saya suruh tulis saja. Di situ ada kegiatan guru, ada kegiatan siswa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, dan yang di ujungnya itu adalah sampai pada yang terakhir, kesepakatan kelas kami. Saya kira itu pemaparan saya mengenai sosialisasi budaya positifnya. Saya harap ini bermanfaat dan saya harapkan ada umpan balik dari teman-teman supaya kita bisa sama-sama sampai pada arah membudayakan budaya positif di lingkungan kelas kita, agar kita bisa mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu membawa murid kita sampai pada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon kalau ada tanggapan dari teman-teman mungkin bisa di-share di sini, kita diskusi sama-sama bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Jika ada saran dan pengalaman dari teman-teman yang sudah menerapkan sebelumnya, kita bisa share di sini sampai malam. Tengah malam ini sudah malam, yang tengah malam. Jadi silahkan teman-teman kalau ada sharingnya, sarannya dan segala macam, bisa kita diskusikan di sini. Ya, boleh bertanya, Ibu Mardani. Aduh sayang. Jangan bertanya, sharing aja. Boleh, oke. Kalau bisa dijawab, kita jawab sama-sama ya. Oke, silahkan. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Ya. Menghilang. Siapa? Ya, silahkan. Banyak, ya. Banyak sekali yang saya ingin tanyakan. Pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat karena ternyata ada teman saya di CGP dan saya juga termotivasi. Mudah-mudahan saya bisa ikut di angkatan 10 ini. Amin. Ya, bisa barangkali ada arahannya Ibu bagaimana caranya bisa mendaftar CGP. Batasnya tanggal 4 ya. Jadi terkait budaya positif ya, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah pernah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya Ibu? Apakah sudah pernah menerapkan itu? Iya, di Patsam pernah, tapi secara tidak langsung sebelum memahami mengenal namanya segitiga restitusi ini, sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya setiap guru mungkin pernah melakukannya, menerapkannya, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah dikatakan segitiga restitusi dan aturannya mungkin tidak seperti struktur yang segitiga itu sebenarnya. Tapi pada dasarnya setelah saya pelajari, setelah saya coba menerapkan sesuai dengan aturan dan bagan segitiga restitusi itu, saya pikir-pikir, ini sering saya lakukan sebenarnya. Kan kita sering toh, misalnya kalau ada anak yang melakukan pelanggaran misalnya pada saat mood yang baik itu kan kadang-kadang kita bujuk-bujuk dulu. Iya, kalau saya memang sering kata saya yang paling saya ingat itu kalau anak-anak melanggar, saya sering mengatakan, ibu juga sering melanggar seperti itu, tapi ibu begitu. Misalnya kalau kayak anak-anak ribut di dalam kelas, sering sebelum mengenal segitiga restitusi ini saya sering mengatakan, bisa diam dulu tidak? Kalau ibu juga sering ribut seperti ini, apalagi kalau sudah tidak terkontrol, ada gosip terbaru, pasti ibu juga sering.
melakukan ini ribut-ribut, tapi ibu sering mengingat, oh ternyata saya di kelas ini, berarti saya harus kontrol, oh sebentar saya lakukan lagi, nanti kalau istirahat baru saya lanjut ke shiftnya. Biasa saya lakukan seperti ini, itu sebelum mengenal namanya segitiga restitusi. Karena sejujurnya segitiga restitusi ini betul-betul saya baru dapat di modul C pendidikan guru penggerak ini. Tapi kalau dipelajari lebih mendalam, setiap guru pasti sudah melakukan sebenarnya, cuma aturan-aturan dan strukturalnya itu tidak detail dan teratur segitiga restitusi. Saya kira itu Ibu. Iya, makasih. Ini dari teman-teman mungkin ya ada yang punya saran, yang punya pengalaman yang lebih mengenai penegakan kedisiplinan di kelasnya, mungkin bisa share di sini ya teman-teman. Siapa tahu di kelasnya, di sekolahnya kan sebenarnya ini mungkin sudah lama. Istilah segitiga restitusi ini mungkin sebenarnya sudah lama, tapi bagi saya khususnya yang baru mengenal ini kan baru saya tahu. Mungkin di sekolah-sekolah teman-teman yang mungkin seluruh Indonesia ceritanya di sini ada pengalaman yang lebih seru mengenai penegakan kedisiplinan kita, atau ada contoh-contoh penerapan di sekolahnya, mungkin kita bisa share di sini. Ya, tapi kadang itu kalau siswa apa ya, kan posisi kontrol ya, posisi kontrol. Saya baca tadi kita ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya itu kalau kita minta ke siswa misalkan terlalu akrab begitu. Iya. Kadang apa ya, jarak batasannya gitu, batasan murid dengan guru kadang dia melewati begitu. Terkadang iya, itu juga termasuk pengalaman saya dalam penerapan sebagai teman. Tapi sebenarnya kalau dikatakan saya ditanya, ibu berada, kan ada pertanyaan, ibu selama ini berada pada posisi kontrol yang mana, lebih menegakkan posisi kontrol yang mana? Kalau saya kadang menegakkan posisi pembuat rasa bersalah, kadang menjadi teman, kadang juga menjadi pemantau. Dan mungkin juga ada pada satu titik ada kasus-kasus tertentu sebenarnya setiap guru sudah melakukan atau berada pada posisi manajer ya. Cuma kita tidak bisa konsisten untuk berada pada satu posisi. Kalau yang diharapkan secara teori di penerapan budaya positif ini, kita diharapkan secara konsisten menerapkan posisi kontrol yang manajer yang terakhir, yang selalu mengarahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilaku yang dilakukan. Saya kira seperti itu. Di mana ini Ibu Dalmai? Nah, dia sudah terapkan itu segitiga restitusi. Teman-teman. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Iya. Makasih banyak atas kesempatannya Ibu Mardani. Terkait budaya positif di sekolah, sepertinya sangat asik untuk dibahas karena itu kan keseharian kita. Terus terang saya juga sebagai guru SD ya, di antara 5 posisi kontrol itu saya tidak mengingkari bahwa semua posisi kontrol itu pernah saya lakukan. Artinya kadang-kala saya sebagai pemberi hukum itu tidak bisa dipungkiri. Terkadang pula saya sebagai merasa bersalah, kadang juga bertindak sebagai teman, pemantau, iya, manajer. Ya bagaimana ya, kalau manajer, saya kira kalau posisi manajer itu butuh kebijaksanaan lebih mungkin ya secara ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira
adakah kiat-kiat tertentu atau bagaimana dari teman-teman yang lain sempat ada ada masukan bagaimana sih sampai kita bisa menerapkan yang namanya posisi tertinggi, posisi manajer, sempat ada kiat-kiatnya atau bagaimana? Karena kalau saya pribadi Bu, saya kan guru SD dan kita tahu itu bagaimana runyamnya itu mengajar anak yang betul-betul masih di bawah usia ini biasanya. Saya kira seperti itu Bu. Makasih banyak. Iya, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Siapa tahu ada yang punya pengalaman. Ada posisi manajer. Kalau dari raise hand saja ya, kalau ada yang mau berbagi pengalaman, sambil saya cerita-cerita pengalaman. Kalau dari saya, tapi ini sebenarnya masih dikategorikan teori karena masih sangat langka dan jarang saya terapkan. Kalau untuk mencapai posisi manajer mungkin harus penguasaan sosial emosional yang tinggi, di mana kita sebagai guru harus mampu menekan dulu ego kita, harus mengontrol dulu emosi, baru bisa menerapkan posisi manajer ini. Karena pada posisi tertentu penegakan atau pelanggaran terhadap kedisiplinan itu rata-rata kan akan memancing emosi seseorang, termasuk emosi guru. Ketika anak-anak melanggar terkadang akan memancing emosi emosi guru. Maka disitulah diperlukan pengolahan sosial emosi dari seorang guru yang bisa mengontrol emosinya, mengontrol emosi yang akan turun ke ucapannya, bagaimana dia mengucapkan, bisa mengontrol apa yang harus dilakukan, apa yang akan diucapkan kepada anak ini. Karena sebenarnya posisi manajer ini yang mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, itu diperlukan sosial emosi yang tinggi dan multitasking ya. Kalau Tapi sebaiknya Bu, kalau kita gunakan segitiga restitusi itu harus memang terstruktur begitu. Artinya harus dulu distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi, baru antara satu dengan dua ini validasi dengan ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa pertama itu harus validasi, tidak. harus Bisa saja 2 ke 1, 1 ke 2. kan, Tapi yang jelas terakhir untuk menanyakan keyakinan kelas. Bisa, Apakah itu perbedaan dengan mulai dari keyakinan kelas dulu? Sembarang sih sebenarnya, makanya segitiga, karena kita mau mulai dari sisi mana saja terserah, di mana kita bisa masuk ke anak itu. Kan dilihat dulu kondisinya anak sebenarnya bagaimana. Kalau Iya, kita anak lihat emosi, keadaannya siswa, baik perasaannya di mana kalau kita lihat ini. Kalau yang anak emosi itu, yang pelanggaran emosi perkelahian, kan pasti kita ke yang kita tanya keyakinan dulu. Mana dulu itu? Kalau saya stabilkan dulu identitasnya dulu, karena harus tenang dulu, harus ditenangkan dulu. Kalau tenang enak perasaannya kan baru dilanjut. Tapi kalau anak yang sedang main-main kan pasti kita mulai dari keyakinan dulu. Kalau misalnya pelanggaran ribut di kelas, lempar-lemparan yang bahagia atau melanggar memenuhi kebutuhan dasar kesenangan, itu biasanya kita ke arah yang menanyakan keyakinan dulu. Bu Mardani, Yes. saya teringat ini, kita bahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana pendapat itu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, apa perbedaannya itu tata tahu atau betul peraturan kelas dengan tata tertib dengan keyakinan di kelas. Itu juga saya mau tanyakan dari tadi. Kita kan dari dulu kan artinya sudah kenal yang namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas sekarang itu kira bagaimana menurut kita itu? Kan kemarin waktu kolaborasi ditanyakan sama Pak Pasil, terus ditanya balik, sebenarnya menurut Ibu keyakinan kelas atau aturan kelas? Tapi saat itu saya jawab beda. Kalau aturan itu dibuat oleh guru, kalau keyakinan dibuat guru dengan siswa.
Tapi ternyata Kesepakatan, Di. iya. Tapi ternyata menurut Pak Fasil itu aturan, kata lain saja dari keyakinan. Kemarin saya ingat itu kata-katanya. Aturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama saja, Bu, cuma beda kata. Tapi kalau menurut saya, aturan kelas yang selama ini kita pakai kan sebenarnya aturan yang kita buat sendiri. Kita tidak libatkan siswa untuk membuatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kita libatkan siswa untuk membuat aturan itu. Kita kesepakati yang mana siswa yang yakini bahwa ini adalah nilai keyakinan yang sesuai untuk dirinya, maka itulah yang diangkat sebagai keyakinan kelas kita. Ketika aturan itu kita peroleh dengan berdasarkan dari pembicaraan atau kesepakatan antara siswa dengan murid, maka itu sama saja dengan keyakinan. Jadi kalau saya, aturan dan keyakinan itu akan sama jika prosesnya dari kesepakatan antara guru dengan murid. Tapi ketika aturan hanya dibuat sendiri oleh guru, maka dia akan berbeda dengan keyakinan. Dari proses, ketika prosesnya antara guru dengan murid, keyakinan sama dengan aturan. Tapi kalau aturan dibuat sendiri oleh guru, maka akan berbeda dengan keyakinan. Kalau itu dari pemahaman saya kemarin, tergantung dari prosesnya. Tapi selama ini kan kayak tata tertib, mana pernah ada murid dilibatkan dalam pembuatan tata tertib. Betul sekali, itu terkait peraturan tata tertib. Itu artinya yang saya takutkan ini mungkin kenapa sampai berpindah keyakinan kelas, karena terkadang itu tata tertib tidak sesuai dengan karakteristiknya ini anak, maksudnya Tuhan atau bagaimana ya. Sebenarnya juga itu kan sebelum ikut CGP itu, saya kemarin ikut pelatihan yang PMM itu, yang saya pilih kesepakatan kelas. Saya buat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas yang saya buat itu 11 poin. Wow. Setelah dipelajari hari ini, ternyata kalau membuat keyakinan itu jangan terlalu banyak kalimatnya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Betul. Yang positif yang mudah dan dipahami. merangkum beberapa. Setiap saya lihat poster kesepakatan kelas yang saya buat tahun lalu itu, saya bilang, aduh, ternyata ini pemahaman yang salah. Tapi tidak apa-apalah, itu bagian dari proses. Sebenarnya bukan salah, Bu, cuma keliru. Terima kasih. Atau siapa tahu masih ada sering-sering dari teman-teman. Butuh ini sudah hadir kan? Saya sudah mengisi ini kurikulum Pitahi. Wede, semangat Bu. Iya. Saya sudah isi-isi sedikit. Bu Yuliana. Ya Bu. Ada pengalamannya Bu training, siapa tahu dengan mengenai penegakan kedisiplinan ini. Siapa tahu bisa sharing Ki Bu. Nonanya boleh. Banyak apa? Boleh. Tentang kesepakatan kelas tadi kan, kata ibu kan ternyata salah gitu ya. Dan kami kemarin tuh di kelas saya tuh kebetulan saya wali kelas, jadi bikinnya juga banyak gitu. Jadi yang benar contohnya, minta itu contohnya. Oh, yang kayak kemarin ini. Iya, saya juga kan tahun lalu buat kesepakatan kelas, saya juga wali kelas, saya buat kesepakatan kelas sampai 12 kah 11 yang saya harus buang sampah pada tempatnya, minta isi masuk, itu kesepakatan kelas yang saya buat. Dan setelah saya pelajari ini, yang keyakinan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak, bisa sampai 5 poin. Yang penting memunculkan karakter-karakter yang ingin kita capai. Apalagi kita mau sampai pada karakter profil pelajar Pancasila kan, kita mau karakternya yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan semacamnya. Dan saya lihat dari beberapa contoh yang di-sharing dari pemateri Pak Fasil dengan instruktur kemarin, itu rata-rata keyakinan kelasnya itu cuma 3 sampai 5. Yang saya lihat itu yang pertama
di antara semua yang di-sharing contoh keyakinan kelasnya itu, yang pertama itu saling menghargai, menjaga kebersihan, disiplin, yang seperti itu. Dan setelah dipikir memang saling menghargai. Iya, kenapa Bu? Yang secara umum gitu berarti ya kalimatnya. Yang secara umum mudah dimengerti murid dan sudah disepakati, yang misalnya saling menghargai. Kita antara guru dengan murid itu harus ada kesepakatan bahwa bentuk yang saling menghargai itu yang seperti apa. Karena kan prosesnya menyusun keyakinan kelas itu kan ada dulu, kalau dari saya ini keyakinannya yang prosesnya itu kan mulai dari suasana kelas impian kalian yang seperti apa, terus diminta lagi tulis apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh guru, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh murid. Kan ada tuh murid biasa tulis yang harus dilakukan murid itu belajar, mendengarkan penjelasan yang guru, klasik. yang seperti itu. Terus menjaga kebersihan. Pada saat langkah berikutnya apa yang boleh dilakukan guru, apa yang tidak boleh dilakukan guru, apa yang boleh dilakukan murid, apa yang tidak boleh dilakukan murid. Kan ada lagi tuh banyak tuh yang dipajang, dikasih jawaban oleh murid. Yang biasanya pasti pada saat apa yang tidak boleh dilakukan murid, dilarang mencela, menjeda perkataan guru, tidak boleh ribut di kelas, minta izin kalau mau keluar, minta izin kalau masuk. Nah, dari poin-poin seperti itu nanti misalnya pada saat minta izin kalau mau keluar, menghargai teman. Nah, kita nanti kerucutkan atau kita simpulkan menjadi satu bahwa saling menghargai. Nah, di situ kan nanti kita harus berikan penguatan pada murid bahwa poin keyakinan kelas kita ini saling menghargai. Apakah kalian tahu sebenarnya kita harus sepakati yang saling menghargai itu yang seperti apa contohnya? Kalau pengalaman kemarin berlomba-lomba menghargai teman. Kalau teman berbicara didengarkan. Kalau guru menjelaskan harus diam memperhatikan. Nah, bisa. Kalau misalnya mau keluar minta izin dulu, mau masuk kelas harus minta izin dulu. Dari yang saya lihat itu yang pertama selalu kesimpulan awal dari permintaan atau sajian jawaban dari murid itu adalah saling menghargai. Nanti turun merucut lagi menjaga kebersihan, disiplin itu datang dan masuk tepat waktu. Yang seperti itu Bu. Dan kalau dilihat memang cuma bisa sampai 5 poin, itu sudah sangat mencakup semuanya. Mungkin ada Bu kemarin pengalamannya waktu penegakan kedisiplinannya itu bagaimana Bu? Menegakkan kesepakatan kelasnya kemarin. Kalau itu saya baru yang semester ini baru yang bikin kesepakatan. Cuman itu banyak kan saya kan minta mereka yang membuatnya kan, nggak boleh coret-coret bangku atau dinding gitu. Jadi detail satu-satu gitu kan. Jadi banyak. Itu yang saya berarti harus dikerucutin jadi umum gitu ya. Iya. Karena kan kalau bisa ditempelkan kita kalau mau ditempel untuk dilihat selalu, tapi yang penting itu kesepakatannya yang saling menghargai. Misalnya bagaimana yang menjaga kebersihan seperti apa. Kita sama sampai 11. Ya. Kalau misalnya ada mereka sepakati untuk yang melanggar ada sanksi gitu nggak apa-apa ya? Kayaknya tidak efektif dan menurut teori juga kan kita dilarang. Kemarin saya kan melakukan kesepakatan itu anak-anak didenda dan tidak efektif beneran. Saya sendiri yang mengaku tidak, itu buang-buang uang saja. Itu yang kesepakatan kelas itu dengan denda
Saya kan satu pelanggaran 5.000. Banyak Hmm. sih hasilnya karena pelanggarannya banyak dan mereka nikmati sendiri. Tapi saya capek sendiri karena pelanggarannya tidak berhenti. Seperti tahu Tadi aja pelanggaran tidak ada. Jadi sekarang kami kita harus ke keyakinan kelas. Ya, Bu. kami itu baru 2 hari kan sudah dilanggar tadi. Habis Iya. itu kesepakatannya itu katanya yang nggak melakukan kesepakatan tuh membuat kerajinan tangan gitu. Jadi kalau mikir gitu ya nanti banyak kerajinan tangan yang dibikin. Jadi saya bingung apa diterusin atau nggak usah aja sanksinya itu. Tapi kalau pengalaman saya, Bu, kalau masalah karena itu kan bukan motivasi intrinsik anak kan untuk menegakkan kan mematuhi itu. Pengalaman saya kemarin selama 1 tahun melakukan sistem denda itu, pada titik tertentu anak-anak akan bosan dan jenuh untuk mematuhi aturan dan membayar konsekuensinya. Karena pengalaman saya kemarin pada semester awal tertata rapi, dua minggu pertama itu aman, berjalan lancar. Masuk bulan kedua pelanggaran sudah mulai, bayar denda. Masuk semester kedua akhir mereka sudah jenuh dan sudah mulai merengek-rengek, Bu, ubah dulu, Bu, kesepakatannya diganti, Bu, dendanya di ini. Dan saya memang seperti itu, saya lihat tidak, karena mereka tidak ada motivasi untuk mematuhi aturan sehingga melanggar, dan mereka juga tidak mampu untuk melakukan konsekuensi kesepakatan yang sudah dilakukan. Akhirnya mereka bisanya cuma melobi-lobi untuk melakukan perubahan kesepakatan. Jadi memang sebaiknya tumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa dengan menerapkan segitiga restitusi ini, mengikuti langkah-langkah sesuai dengan posisi kontrolnya. Kita harus yakinkan dulu dari dalam dirinya, sebenarnya kamu mau apa, suasana kelasmu mau seperti apa, sebenarnya kamu di kelas itu mau menjadi siswa yang seperti apa. Pada saat dia melakukan pelanggaran dari keyakinannya itu, lakukanlah segitiga restitusi itu, dan mudah-mudahan kalau konsisten anak-anak bisa memahami, bisa menerapkan peraturannya. Insya Allah kita berdoa sama-sama. Ya, Bu. Mardani. Yeay. Ya, Bu. Kedengaran Ji, Bu. Iya, kedengaran Ji, Bu. Kenapa, Bu? Ini terkait ada pertanyaan terkait kesepakatan kelas. Pernah saya dapatkan pemilihan katanya itu dilarang menggunakan kata jangan. Iya. Harus positif. Kira-kira pilihan kata-kata ini bagaimana itu yang layak untuk dijadikan kesepakatan kelas? Karena pernah saya dapatkan dilarang menggunakan kata jangan. Iya. Memang kalau kesepakatan kelas itu kan kita diarahkan untuk melakukan Umpama jangan berlari-lari di kelas. Iya, harus biasanya menggunakan kata positif. Biasanya anak-anak yang seumpama jangan berlari-lari di kelas, yang tertanam di pemikiran mereka itu berlari-lari. Cuma lari-larinya. Iya. Jadi dia masih sering melakukan itu. Iya. Memang dari saya lupa tadi ya. Kalau proses pembuatan keyakinan kelas itu ada masanya, ada tahapannya. Kita mengubah setiap keyakinan yang ditanamkan murid itu yang negatif kita jadikan positif. Kita harus positifkan semua keyakinan yang ditawarkan oleh murid. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas. Jadi biasanya itu kemarin, karena saya sudah terapkan ini di kesepakatan kelas sebelumnya, jadi saya ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan HP, dirubah menjadi
gunakan HP di luar kelas karena dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Pokoknya kalau sebisa mungkin dan memang tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, harus dipositifkan semua. Makanya keyakinan itu pokoknya bernada positif Harus semua. kata positif. Tidak ada yang negatif, jangan, dilarang, tidak boleh, tidak ada penyusunan keyakinan kelas itu dari apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Guru itu dikerucutkan menggunakan kalimat positif, kata-katanya harus yang positif. Itu tahapan. Oh iya, iya. Ada lagi, Bu? Saya mau bertanya. Ya, Bu, silakan. Begini ya, kira-kira sebelum membuat kesepakatan dalam kelas itu sebenarnya langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Sebelum Membuat kesepakatan, iya, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan ya? Kalau langkah-langkah gurunya atau di kelasnya ini? Kalau dari guru, langkah-langkah guru dengan siswanya. Proses pembuatannya. Apakah perlu, iya, prosesnya ya maksud itu. Apa perlu ada waktu yang disepakati untuk membuat kesepakatan tersebut, atau di sela-sela pembelajaran, atau apa langkah-langkahnya yang untuk mencapai kesepakatan itu, apa yang perlu kita lakukan? Kalau pengalaman saya dan secara teori itu kesepakatan kelas dari awal pembelajaran harus dilakukan. Karena sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kan sudah kesepakatan ini sudah harus ada. Biasanya kalau di awal tahun pembelajaran atau di awal semester. Di awal semester kan bisa revisi, kalau di awal tahun bisa kita pertemuan pertama itu kan. Usahakan jangan membuat kesepakatan setelah kegiatan pembelajaran, tapi bisa juga sih melakukan kesepakatan kelas berdasarkan pengalaman sebelumnya, bisa. Tapi ada baiknya kalau di awal tahun atau di awal kegiatan pembelajaran. Oke, bisa diskusi. Masih ada teman-teman yang bisa di-sharing atau kita cukupkan karena anak-anak kayaknya sudah rewel ini. Tidak ada laki-laki, Dik. Ada aja satu, Pak, Ibu. Siapa? Itu. Kayaknya Dipa. Oh iya, Dik. Hai. Bukan laki-laki. Bapak-bapak. Kalau tidak pernah aku bilang ibu, bapak ibu. Atau kita tutup di kapan? Iya, kalau iya. masih ada Okay. Kalau masih ada bisa di-sharing lagi. Kalau tidak, kita lanjut dengan mengisi esai SIM PKB kita masing-masing. Oh iya, Dek. Bagus itu. Ibu Yuliana sudah kah? Di mana Kak? Di mana sekarang? Di Makassar? Di mana kah? Di Kendari? Yul. Ada Kak Ibu Uli? Ada. Tapi dia Ibu Anti kapan sudah tahu mina checklist anunya? SIM PKB-nya, checklist misalnya. Atau kita tutup misalnya, Dik. Karena sudah larut ini, sudah jam istirahat. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Tergantung dari pemateri Ji nih. Saya juga, biar sampai subuh. Cukupkan saja, nanti kita jadwal ulang untuk Iya, nah, tutor untuk esai CGP. Sip, calling saja. Oke. Jam-jam begini atau pagi saat istirahat. Atau kita tutup saja dulu, Dik. Nanti kita lanjut di grup WA kita. Oke, terima kasih banyak ilmunya. Iya, foto bersama Ki dulu. Boleh?
Heeh. Enggak ada. Buka dulu kan tak semua video tak. Game Aduh. ya. Jadi Sudah. ayo jangan paling kita mau ya Kak. Iya, boleh. Cantiknya Bu Halija. Makasih banyak Selalu Ibu. sayang. Banyak, sehat semua. Sama. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sama Bu Guru. Lanjut mengisi CV CGP. Semangat. Woi jalincanya. Iya. Semangat. Sambil dengar saya jalan juga ini. Saya juga jalan ini mengisi. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bye. banyak semuanya. Lanjut. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes. Ini dulu ya. Oke. Makasih ya. Nanti di Tantangan